Record. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat adalah molekul yang mempunyai beberapa komponen, yaitu basa nitrogen, gula ribosa, bukan gula heksosa ya, gula ribosa, dan gugus fosfat. Saya harap semua betul untuk yang itu, dengan beberapa fungsi yang dijalankan adalah fungsi-fungsi yang sangat vital dalam sistem seluler, yaitu pembawa informasi genetik atau istilahnya blueprint ya, atau pola dari kehidupan ini. Lalu yang kedua adalah membawa energi dan mentransfer energi dari molekul, dari proses yang satu ke proses yang lain. Lalu sebagai kofaktor pada reaksi-reaksi enzimatik dengan cara mentransferkan apakah itu proton ya, ataukah juga asil ya. Asil itu contohnya ya tadi ya, koenzim A dia berfungsi sebagai pentransfer asil. Atau yang terakhir, dia juga memegang peran regulasi, dan molekul yang terlibat dalam fungsi regulasi adalah CAMP. Nah, terakhir kita sudah membahas tentang polinukleotida, di mana ada dua molekul asam nukleat yang merupakan polimer, yaitu DNA dan RNA. DNA ini hanya ada satu fungsinya, yaitu membawa materi genetik. Berarti bentuknya juga hanya satu. Ya, kita sudah tahu, kemarin sudah dijelaskan bahwa bentuknya adalah double helix. Ya. Jadi ini dua untai polinukleotida DNA saling berhubungan, bagaimana saling berikatan antara satu rantai dengan rantai yang lain, yaitu dengan ikatan hidrogen antar basa nitrogennya, sementara pada rantai polinukleotidanya antar residu nukleotida terhubung dengan jembatan apa? Jembatan fosfodiester. Ya. Lalu kita juga sudah membahas terakhir tentang bagaimana cara menentukan struktur primer atau urutan asam nukleat pada sebuah rantai polinukleotida, khususnya DNA. Ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, yang akan kita bahas sekarang adalah kelanjutannya, yaitu polinukleotida yang kedua atau RNA. Oke. Nah, ini adalah RNA. Struktur tiga dimensi dari RNA berbeda dengan struktur tiga dimensi dari DNA. Perbedaan utamanya adalah apabila DNA itu ada dengan kondisi berpasangan, jadi ada dua rantai polinukleotida yang saling berpasangan. Sementara itu RNA adalah single strand, jadi tidak berpasangan. Jadi rantai polinukleotida bebas ini. Nah, tapi polinukleotida RNA ini kan juga memiliki basa-basa nitrogen. Dan kita tahu basa nitrogen ini sangat mungkin membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Nah, jadi ini tetap mungkin terjadi. Nah, tapi pembentukan ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen ini tidak terjadi antar polinukleotida, tapi dalam satu polinukleotida yang sama. Jadi di sini disebut mungkin ada pembentukan pasangan basa intramolekul, jadi dalam molekul yang sama. Nah, di mana kita jumpai RNA? Tentu saja dalam setiap sel hidup ada RNA. Nah, khusus untuk virus, nah virus ini ada berbanyak macam. Ada yang punya DNA saja. Nah, ada yang punya RNA saja. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Sekarang virus yang masih sedang beken-bekennya ya, masih sedang terkenal sekali, yaitu virus corona. Nah, kalau corona ini COVID, virus yang mempunyai DNA saja atau RNA saja? Nah, ini Davin, yang tadi top quiz. RNA aja. Nah, betul. Betul sekali.
Jadi virus corona itu adalah virus yang unik, dia hanya punya RNA saja. Oke, Tiara barangkali bisa menyebutkan virus apa lagi yang hanya punya RNA saja? Sebentar ya, Bu. Virus apa ya? Influenza, iya nggak ya? Sebetulnya yang terkenal yang punya RNA saja adalah HIV ya. Oh, HIV. Virus HIV itu virus yang punya RNA saja. Nah, jadi nanti setelah selesai pembahasan tentang polinukleotida ini, kita akan membahas tentang proses-proses dalam sistem seluler. Kita akan lihat, oke, kalau punya DNA, dia adalah pembawa materi genetik, jadi bisa berjalan sebagai normalnya. Tapi kalau dia hanya RNA saja, bagaimana prosesnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam proses-proses seluler setelah bahasan polinukleotida ini. Nah, RNA ini sebagaimana sudah dibahas sebelumnya punya 3 jenis dengan masing-masing dengan bentuk dan peran masing-masing. Yang pertama adalah mRNA. Nah, Gary, mRNA ini singkatan dari apa, Gary? Bentar Bu, nyalain kamera dulu. mRNA itu messenger RNA Bu, atau yang biasa buat yang dipindahin dari apa namanya dari DNA gitu ke RNA kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, betul. Jadi dia mRNA, messenger RNA. Kemarin saya sebut dia sebagai transkrip ya. Jadi ada istilah transkriptom, itu adalah menggambarkan himpunan mRNA yang ada dalam sel. Nah, DNA itu berisi blueprint seluruh informasi yang dimiliki sel, seluruh potensi dari sel. Ya. Jadi genom itu seluruh potensi dari sel. Nah, tugas saya kemarin untuk bab ini berarti kalian mencari susunan genom dari suatu spesies. Berarti potensi dari spesies itu apa? Nah, ini akan berbeda dengan transkriptom ya atau mRNA. Ini tidak semua DNA akan dikopi menjadi mRNA pada setiap saat. Jadi kalau kalian membaca paper-paper studi tentang transkriptom, biasanya ditujukan untuk melihat oke, pada kondisi spesifik tertentu, transkrip yang aktif apa? Itu akan menggambarkan proses yang aktif dari suatu spesies atau sistem seluler pada satu saat tertentu untuk merespon suatu kondisi lingkungan tertentu adalah apa. Dan itu tidak merupakan gambaran potensi sel secara keseluruhan. Karena sel punya potensi yang baru aktif pada kondisi-kondisi khusus gitu ya. Jadi itu juga bisa menggambarkan kondisi kita. Saya yakin semua yang ada di kelas ini, semua yang ada di teknik kimia, semua yang ada di ITB itu adalah manusia-manusia yang terpilih gitu ya. Yang punya IQ-nya bagus-bagus, kecerdasan tinggi. Tapi potensinya tidak semua terungkapkan pada setiap saat. Nah, contohnya mungkin ada kondisi di mana biasanya semester 3 ya, semester 3 itu nilai-nilai kalian biasanya turun. Nah, karena adaptasi terhadap kehidupan di prodi. Kalau TPB kan kurang lebih sama lah ya dengan SMA pelajarannya. Begitu masuk prodi, oh ternyata kuliahnya begini ya, jadi ada masa kagetnya. Nah, IP kalian yang atau apa istilahnya NR ya, NR kalian semester itu bisa jadi tidak merupakan gambaran dari potensi kalian. Jadi biasanya turun, apakah tidak terlalu baik, tidak terlalu memuaskan, itu tidak, saya yakin tidak merupakan gambaran dari potensi kalian. Sebetulnya masih bisa ditingkatkan, apalagi dengan masa pandemi gini ya, banyak kuliah online, kuliahnya masih hibrid. Kalian belum berinteraksi secara optimal dengan teman-teman kalian, dengan dosen gitu ya. Jadi potensi-potensi kalian masih banyak yang tersembunyi yang menunggu untuk dibuka, diungkapkan. Nah,
Jadi ini mRNA adalah sebagian dari DNA ya yang dikopi, diproses gitu ya untuk merespon kondisi tertentu yang dihadapi oleh sistem seluler. Nah, jadi mRNA ini dihasilkan oleh proses transkripsi DNA. Nah, karena itu dia disebut sebagai transkrip atau transkriptom tadi karena dihasilkan melalui proses transkripsi DNA. Nah, ini ada perbedaan antara mRNA pada sel yang prokariot dengan mRNA pada sel yang eukariot. Nah, ini strukturnya sedikit berbeda dan juga fungsinya sedikit berbeda. Pada sel yang prokariot, sel bakteri gitu ya, satu untai mRNA itu biasanya mengkodekan lebih dari satu protein. Ya. Jadi satu mRNA itu banyak protein. Dan biasanya satu untai mRNA ini mengkodekan protein-protein secara terkoordinasi. Jadi misalnya untuk protein-protein yang diperlukan untuk metabolisme laktosa. Ini contoh yang terkenal adalah lakoperon gitu ya. Ini adalah transkrip yang dimiliki oleh Escherichia coli yang pertama kali dipelajari ya lakoperon ini. Jadi ini satu mRNA ini akan mengkodekan 3 protein yang dibutuhkan untuk memetabolisme dari laktosa. Nah, sementara pada sel eukariot, satu untai mRNA hanya mengkodekan 1 protein saja. Nah, itu perbedaan utama dari mRNA sel prokariot dan sel eukariot. Nah, lalu sel eukariot kan sel ukuran genomnya lebih besar gitu ya, mRNA-nya kemungkinan juga lebih besar-besar. Kok cuma mengkodekan 1 protein? Apakah proteinnya besar-besar atau bagaimana? Nah, tidak semua basa nitrogen yang ada pada mRNA eukariot ini akan disampaikan untuk mensintesa protein. Ya. Jadi di sini pada mRNA eukariot ada yang dinamakan intron dan ada ekson. Apa itu? Kita lihat dulu. Ini adalah yang atas ini adalah mRNA dari sel prokariot. Jadi kita lihat ini segmen DNA-nya. Ya. Ini satu untai mRNA-nya. Nah, kita lihat pada segmen DNA ini, jadi pada satu mRNA ini ada 1, 2, 3, 4 protein yang dikodekan. Ya. Jadi satu untai mRNA pada sel eukariot, pada sel prokariot itu akan digunakan untuk mengkodekan lebih dari 1 protein. Sementara pada sel eukariot, nah ini satu DNA segmen, ini digunakan untuk mengkodekan 1 mRNA, dan di sini hanya mengkodekan 1 protein, protein A saja. Ya. Kita lihat di sini ada bagian yang berwarna biru, ada bagian yang berwarna hijau. Ya, ini biru, biru, biru. Ya. Nah, jadi di sini ada intron, ada ekson. Kita lihat di bawah, yang berkorelasi dengan protein hanya ekson saja. Sementara intron itu tidak digunakan untuk sintesa protein. Ya. Jadi di sini ada susunan basa nitrogen, susunan residu nukleotida yang tidak digunakan untuk tidak nyampe di mRNA yang final. Ya. Kenapa seperti ini? Kita bisa lihat bahwa di sini sel eukariot itu sudah punya inti sel. Ya. DNA atau genetik ini, genom ini kan adanya di inti sel. Sementara sintesa protein adanya di ribosom. Ribosom itu adanya di sitoplasma. Maka mRNA ini sebagai messenger, sebagai tukang posnya, ya, dia akan disintesa di inti sel, dikopi dari DNA di inti sel, lalu harus ditransport, dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Jadi bagian intron ini sangat mungkin berhubungan dengan proses tersebut.
Nah, jadi dia akan dipotong untuk memfasilitasi transport dari mRNA tersebut dari inti sel ke sitoplasma. Ya. Jadi tidak semua bagian dari mRNA dari eukariot akan digunakan untuk sintesa protein. Ya. Oke. Nah. Lalu yang kedua ada rRNA. Oke, tadi sudah sampai Gerald. Sekarang Azmi, apa itu rRNA, Azmi? Halo Bu. Halo. Apa Iya. itu rRNA? Maaf, bentar. Nah, ribosomal RNA. Oke, betul sekali. rRNA adalah ribosomal RNA. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ribosom ini merupakan kompleks ya, makromolekul yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Nah, ribosom ini sebetulnya bisa kalian bayangkan seperti burger gitu ya. Roti burger, ini maaf ya pagi-pagi sudah bicara makanan. Roti burger yang terdiri dari dua bagian. Ada yang roti bagian atasnya dan roti bagian bawahnya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ada dua bagian nih. Ada yang atas yang 70S dan yang bawah. Ya. Maaf, ada yang 70 yang kuning ini dan yang bawah yang coklat tua. Demikian pula yang eukariot, ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, masing-masing punya massa tersendiri. Itu yang disebut dengan S. S ini adalah satuan yang menggambarkan kecepatan sentrifugasi. Jadi kalau kita mau memisahkan komponen ribosom ini, bisa dilakukan dengan sentrifugasi ya, pada kecepatan tertentu. Ya. Jadi nanti istilahnya gradient centrifugation, jadi sentrifugasi gradient. Nah, jadi bisa terpisah antara dua bagian ini. Nah, masing-masing bagian punya RNA dan punya protein. Kita lihat di sini ada RNA dan ada protein. Nah, proteinnya seperti apa dan RNA-nya seperti apa. Dan ini mirip ya, tapi tidak persis sama antara eukariot dan prokariot. Yang bagian atasnya yang putih ini relatif lebih kecil ya, 16 sRNA untuk prokariot dan 18 sRNA untuk yang eukariot. Sementara yang bagian bawah itu relatif lebih besar. Di sini nukleotidanya ada sampai 2000-an ya, 3000-an lah, ini sampai hampir 5000-an ya. Jadi ini menunjukkan struktur ribosom ini seperti ini. Nah, rRNA yang mana? rRNA yang ini. RNA yang menempel pada ribosom. Nah, di sini ada 16 sRNA dan 18 sRNA. Mungkin ada yang ingat itu bisa digunakan untuk apa? Yoe barangkali ingat itu digunakan untuk apa? Yang RSNA ya, Bu? sRNA yang ini, yang 16 dan 18 ini. Sepertinya buat di prokaryotik ya, Bu? Dua-duanya ada ya, dua-duanya digunakan, baik yang prokariot maupun yang eukariot. Untuk maaf Bu kalau salah, buat mengubah genetik message gitu bukan, Bu? Nah, ini mungkin agak menyimpang sedikit ya, tapi saya kira Bu Vita sudah menyampaikan ini strukturnya cukup conserve, ya, maksudnya cukup serupa, dan ini umum digunakan untuk melakukan karakterisasi atau klasifikasi mikroba. Jadi dengan memetakan urutan asam nukleat atau basa nitrogen pada 16 sRNA, pada 18 sRNA, itu digunakan untuk melakukan klasifikasi mikroba. Ya, ini agak menyimpang sedikit. Oke, kembali di sini.
Nah, rRNA ini fungsinya apa? rRNA ini fungsinya untuk mensintesa protein. Nah, bagaimana perannya secara lebih detail dalam sintesa protein kita akan bahas pada proses-proses dalam sistem seluler setelah bab yang ini. Jadi kita bicara strukturnya dulu ya. Jadi tadi kita sudah bicara mRNA strukturnya seperti apa, sekarang rRNA strukturnya seperti apa. Oke. Lalu kita lanjutkan, yang terakhir adalah tRNA. Nah, tRNA ini singkatan dari apa, Devri? Transfer ya, biar transfer. Betul, jadi tRNA ini adalah transfer RNA. Dulu saya biasa mengistilahkan tRNA ini seperti angkotnya RNA gitu ya, seperti angkot. Jadi dia yang bertugas untuk membawa asam amino dalam proses translasi atau sintesa protein. Nah, ini sebetulnya adalah polinukleotida rantai pendek, residunya sedikit, hanya 73 sampai 94 residu saja. Ya, dibandingkan di sini rRNA ini berapa nukleotidanya, ukurannya untuk prokariot saja ada 1.500 tambah 2.900-an ya. Jadi ini sudah sekitar ya 3.000 sekian sampai 4.000. Nah, sementara tRNA ini ukurannya sangat pendek, hanya 70 sampai 100 residu saja. Nah, mungkin kalian tanya, kalau ini disebut pendek, berarti mRNA itu ukurannya berapa? Nah, Nadira mungkin punya ide, mRNA kira-kira ukurannya berapa residunya? Sebentar, nyalain kamera dulu. Berapa ya, Bu? RNA kan pendek nih, 70-an sampai 100-an ya. Tadi rRNA ya totalnya sekitar 4.500-an untuk prokariot. Kalau mRNA bagaimana kira-kira? Kayaknya lebih banyak ya, Bu. Ribuan juga. Ya, Lebih yakin? banyak dari... tapi tadi fungsinya cuman kalau misalnya di eukariot berarti cuman sedikit gitu ya, Bu, mRNA-nya. Nah, ini berarti masih ragu ya? Iya, masih Coba ragu. kita lihat yang lain, mungkin ada pendapat yang lain. Siapa yang belum bicara? Alisa. Bagaimana menurut Alisa? mRNA lebih panjang, mungkin Lebih panjang? 1000-an. Iya. Yakin? Iya, yakin. Oke, satu pendapat lagi. Suha, bagaimana menurut Suha? Berapa ukuran mRNA? Berapa ya, Ibu? Maaf, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berapa ukuran mRNA? Mungkin saya kurang tahu, Ibu. Oke. Mungkin sama, Bu. Panjang juga 1000-an mungkin. Nah, kita perlu balikan. Apa fungsi mRNA sebetulnya? Aris, apa fungsi mRNA? Fungsi mRNA itu untuk ini, Bu, tadi kayak kata Gerald, membawa si ekson dari DNA-nya untuk dibawa ke ribosom untuk diubah menjadi polipeptida. Oke, berarti informasi apa yang ada di situ? Informasi susunan residu asam amino pada protein ya. Nah, berarti ukurannya berapa? Ya, ukurannya tergantung ukuran protein yang mau disintesanya ya. Nah, tadi kan kita lihat contohnya itu mRNA yang ditampilkan di sini. Nah, ini disebut protein A di sini. Ini tidak disebutkan ya, tapi nanti ketika kalian mengerjakan tugas genom itu nanti segmen DNA-nya ada bagian apa ya. Itu bisa kalian lihat di database tersebut.
ini ada tulisan gen A. Nanti mRNA itu biasanya ada namanya juga, mRNA apa, mRNA apa, mRNA apa gitu ya. Seperti tadi contohnya yang untuk sistem prokariot saya sebutkan lactoperon gitu. Nah, jadi itu sesuai dengan protein yang dikodekannya. Kalau proteinnya panjang, maka mRNA-nya juga panjang. Kalau proteinnya kecil, pendek, maka mRNA-nya juga pendek. Nah, ini bervariasi. Jadi yang bervariasi untuk mRNA ini bukan hanya ukurannya saja, umurnya atau lifetime-nya di dalam sel juga bervariasi. Untuk proses-proses yang yang terjadi terus-menerus gitu ya, itu umurnya bisa pendek karena terus diregenerasi terus. Sementara untuk proses-proses yang terjadinya lebih lama gitu, itu umurnya bisa relatif lebih panjang. Oke. Nah, itu ukuran dari perbandingan ukuran mRNA, rRNA, dan tRNA. Jadi mRNA bisa kita katakan kurang lebih tidak ada panduan yang jelas, tidak ada standar yang jelas ukurannya harus berapa, itu tergantung pada protein yang dikodekannya. Ya, tapi yang jelas pasti lebih panjang daripada tRNA, karena tRNA kan cuma 100 ya, ini 100 residu. Kita tahu bahwa satu asam amino itu dikodekan oleh triplet codon ya, 3 basa nitrogen, berarti kalau cuma 100 itu maksimal basa nitrogennya cuma 30-an gitu ya. Nah, biasanya protein ukurannya lebih panjang dari 30 residu asam amino, maka secara umum ukuran mRNA lebih panjang pasti dari tRNA. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang tRNA ini. Apakah tRNA ini ada satu macam? tRNA ini macamnya juga banyak. Ya. Jadi, kenapa disebut macamnya banyak? Ya. Jadi, minimal setiap satu asam amino akan berpasangan dengan satu tRNA yang unik. Jadi, tRNA ini tadi walaupun seperti angkot, ya, dia nggak ngangkut banyak jenis asam amino, tapi satu tRNA akan mengangkut satu asam amino yang unik. Jadi, kalau dibalik, satu asam amino itu tRNA-nya mungkin bisa lebih dari satu. Tapi satu tRNA akan berpasangan dengan satu asam amino yang unik. Kalau kita tahu, ada 20, ya, minimal 20 residu asam amino yang populer gitu. Berarti tRNA-nya ada berapa? Minimal ada 20 jenis juga. Nah, tapi mengingat tadi ya, satu asam amino itu mungkin berpasangan dengan lebih dari satu tRNA, berarti kemungkinan ada lebih dari 20 tRNA. Nah, tRNA ini juga punya hal yang unik, yaitu basa nitrogen yang ada di tRNA, beberapa di antaranya ada yang sudah termodifikasi. Jadi ini banyak mengandung basa nitrogen yang termetilasi. Seperti apa nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini apabila tRNA ini sudah mengangkut asam amino atau dengan bahasa kimianya sudah berikatan dengan asam amino, dia berubah namanya jadi aminoasil tRNA. tRNA yang sudah mengikat asam amino, dia merupakan substrat untuk sintesa protein. Jadi ini strukturnya seperti ini, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada antikodonnya. Jadi ini menandakan, oke, kalau antikodonnya seperti ini, dia harus membawa asam amino tertentu. Nah, di mana asam aminonya akan berikatan? Di sini, di akseptor stem. Ya. Jadi kode si asam aminonya di sini. Ya. Ini kode yang akan menempel di mRNA ketika sudah berada di ribosom, sudah berikatan dengan ribosom. Nah, jadi di mana bedanya antara satu tRNA dengan tRNA yang lain? Nah, di sini ada macam-macam warnanya ya. Nah, di sini ada. Oke, ini antikodon berarti beda-beda antar tRNA. Nah, lalu di sini ada yang invarian G. Berarti ini boleh strukturnya mesti
sama semuanya guanin pada posisi tersebut. Nah, di sini ada invarian pirimidin yang warna ini. Berarti di sini ini boleh residu apa saja asal dia merupakan pirimidin. Berarti dia bisa apa saja kalau dia pirimidin pada tRNA, Gary? Tadi Gary udah ya? Ignas yang belum ya? Ignas? Saya, Bu. Kenapa Bu tadi? Pirimidin yang ada pada RNA apa saja? Pirimidin itu urasil ya? Urasil dan Pasangannya tuh sitosin bukan ya Bu? AUGC. Ya, jadi Ya kan? urasil dan sitosin itu yang pirimidin yang ada pada RNA. Pirimidin yang ada pada DNA adalah urasil dan timin, ya. Oke, jadi ini bisa urasil, bisa bisa sitosin, ya. Tapi yang pasti dia harus pirimidin. Nah, lalu gini ada invarian purin, berarti ini bisa adenin, bisa guanin. Nah, sementara yang putih-putih bisa bervariasi sepertinya ya. Nah, oke, jadi kurang lebih si tRNA ini seperti ini. Jadi beda-beda tapi nggak beda-beda banget gitu ya. Nah, ini contoh, ini adalah contoh tRNA yang membawa alanin. Jadi kodonnya adalah ini, kodon yang mengkodekan alanin adalah CCG, berarti antikodonnya adalah di sini CGI, loh, kok ada inosin. Nah, inosin juga merupakan basa nitrogen ya, yang sebetulnya tidak umum. Lalu di sini ada metil inosin, tadi saya katakan di tRNA banyak basa nitrogen termetilasi, ini contohnya metil inosin. Di metil guanosin, ya ini guanosin yang termetilasi lagi. Lalu ini ada metil guanosin lagi. Ya. Jadi ini adalah basa-basa yang termetilasi. Lalu ini ada yang termodifikasi lagi, ada pseudouridin, jadi uridin yang sudah termodifikasi. Ada ribotimidin, ya. Jadi ini juga termodifikasi, ada dihidrouridin, ada pseudouridin. Jadi ini bahasa-bahasanya sudah sedikit termodifikasi. Lalu kenapa ada inosin di sini? Inosin ini kan emang bisa nanti berikatan dengan sitosin, ya. Kita tahu ATGC. G ini C mestinya berpasangan dengan G, tapi kok ini inosin. Nah, nanti kita akan lihat juga bahwa umumnya yang harus sama itu hanya dua yang pertama. Nah, yang ketiga ini bisa sedikit bervariasi. Apa maksudnya? Jadi nanti untuk untuk satu kodon yang sama, ya jadi untuk mengkodekan alanin itu mungkin ada lebih dari satu kodon. Kita lihat semuanya dua. Yang pertama itu mutlak harus sama biasanya. Nah, huruf ketiga, basa nitrogen ketiga, nanti bisa tidak hanya satu jenis basa nitrogen. Ada yang untuk mengkodekan satu asam amino tertentu, ada yang dia yang penting yang ketiga purin, misalnya. Yang penting yang ketiga pirimidin, atau bisa jadi yang ketiga ini apa saja bebas. Yang penting hanya dua susunan basa nukleotida yang pertama. Oke, nah ini gambaran lain dari tRNA. Strukturnya seperti ini. Tadi kita sudah lihat mana yang harus sama, mana yang berbeda. Dan yang pasti di sini adalah yang akan berikatan dengan kodon, dan di sini adalah yang pembawa asam aminonya. Oke, itu tentang polinukleotida dan mengakhiri bahasan kita tentang struktur dari polinukleotida. Insya Allah minggu depan setelah presentasi lipid ya, kita akan lanjutkan bahasan kita dengan proses-proses yang ada dalam sistem seluler.
Oke, itu saja. Silahkan dikerjakan tugasnya. Minggu depan tugas ini masuk, berarti tugas tugas asam nukleat ya, yang genom itu dikumpulkan pekan depannya lagi ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan.